Halo guys, kenalin gua Ryan. Terima kasih buat lo yang terus setia di channel gua. Guys, hari ini kita mau bahas mengenai PKWT nih, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, PKWT ini sangat penting ya. Kita sebagai karyawan, terutama karyawan baru, ketika kita sudah mulai bekerja, harus sesegera mungkin yang namanya minta sign kontrak. Supaya apa? Nah, gue punya informasi lengkapnya nih. Seberapa penting sih dan apa manfaatnya untuk kita dan kenapa kita harus ngejar itu yang namanya PKWT. Nah, gue sampaikan nanti ya setelah pesan-pesan berikut ini. Dan buat lo yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu untuk dapatkan informasi, review, dan rekomendasi dunia pekerjaan. Oke guys, jadi mengenai PKWT ini sebenarnya pemerintah sudah memberikan aturan yang jelas ya, seperti ini peraturannya. Nah, tapi kita hari ini tidak berbicara mengenai aturan PKWT, tapi kita berbicara mengenai kenapa kita harus sesegera mungkin tanda tangan kontrak kerja. Apa sih manfaat dari kontrak kerja tersebut untuk diri kita khususnya? Nah, poin yang pertama yaitu menjelaskan masalah hak dan tanggung jawab. Nah, di situ seandainya kalian dalam direkrut untuk posisi admin, dengan berjalannya waktu kalian dirubah menjadi marketing seandainya. Nah, kalian bisa komplain ke pihak HR. HR, ini saya kontrak awal sebagai seorang marketing atau saya sebagai seorang admin. Kenapa dalam berjalannya waktu saya dipindah ke divisi marketing? Itu tidak sesuai dengan basic yang saya miliki. Kenapa? Salah satu acuannya adalah kontrak kerja ini. Nah, nanti dari HR akan menjelaskan bla 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 ya. Kan kembali lagi ke diri kalian. Oh, berarti saya nggak bisa terima. Ya nggak masalah. Kenapa? Karena memang sudah melanggar dari ketentuan kontrak. Artinya, apabila memang kalian tidak menyetujui hal tersebut, kalian punya semacam kayak pegangan, yaitu kontrak kerja tadi. Nah, hal kedua yang harus kalian pahami, kenapa kalian harus sesegera mungkin untuk minta tanda tangan kerja ini, yaitu mengenai status legalitas hukum. Jadi kalau kalian belum sign kontrak, berarti statusnya kan nggak jelas. Tapi kalau sudah sign kontrak, berarti sudah terjadi hubungan industrial antara karyawan dengan pengusaha. Ya, pokoknya kalau nggak ada status kan ya nggak enak juga. Artinya kalian kerja tapi kontraknya belum ada. Nah, jangan mau. Kalian harus ngejar itu kontrak dulu, baru kalian mau bekerja. Oke, poin yang ketiga yang harus kalian pahami, kenapa kalian harus minta tanda tangan cepat, yaitu kejelasan antara hak dan kewajiban. Hak-hak sebagai karyawan itu seperti apa? Gajinya, ada lemburnya enggak, ada transportasinya enggak, ada tunjangan lainnya apa aja. Nah, dari kontrak tersebut kalian akan benar-benar nanti mendapatkan info detail. Sebaliknya kewajibannya juga sama. Oke, dalam bekerja kalian diwajibkan pakai seragam, kalian diwajibkan datang jam segini, bla bla bla. Semua aturan kan ada di kontrak kerja. Nah, di situ akan semakin transparan bahwa hak kalian ini, kewajiban kalian ini, itu kan adil ya, itu fair ya. Nah, itu bisa diketahui ketika kalian sudah sign kontrak atau sudah membaca yang namanya kontrak kerja. Nah, yang berikutnya mengenai punishment atau reward. Nah, di situ kan biasanya dijelaskan ya, apabila kalian capai target, kalian akan dapat insentif. Apabila kalian dalam 1 bulan alpal 3 kali berturut-turut, kalian akan dikenakan SP1. Atau seandainya kalian datangnya terlambat, maka uang ini hilang. Nah, di situ ada kejelasan, artinya ini loh aturannya. Balik lagi ke kalian. Kalau dalam berjalannya waktu masih dilanggar juga, ya berarti perusahaan nggak salah. Nah, itulah gunanya untuk kita lebih hati-hati lagi dengan membaca kontrak secara detail. Nah, yang kelima yaitu masalah kejelasan masa depan di perusahaan tersebut. Kita kembali lagi ke yang tadi mengenai UU PKWT, bahwa ada jangka waktu maksimalnya berapa lama sih orang di kontrak kerja. Nah, apabila lebih dari itu, berarti itu harus diangkat tetap. Nah, kalau kalian nggak punya kontrak, mau ngitungnya dari mana? Kan nggak bisa juga seperti itu. Itu akan memberikan kejelasan. Oke, saya setelah ini nggak mau dikontrak lagi, dan sedangkan perusahaan maunya ngontrak seandainya ya.
pilihan ada di kalian, seperti itu. Tapi setidaknya dengan adanya kontrak kalian bisa menghitung, oke, maksimal gue di sini kalau kontrak hanya 3 tahun. Selepasnya mau kemana? Cari yang lebih bagus atau mau berharap di situ diangkat yang jadi tetap, ya nggak masalah, seperti itu ya. Tapi setidaknya kalian punya acuan bahwa saya masuk tahun ini bulan ini, oh 3 tahunnya nanti tahun ini. Nah guys, sedangkan untuk poin yang keenam itu kaitannya dengan yang namanya sengketa. Jadi apabila nanti di kemudian hari bermasalah, contoh begini, kok saya dikontrak sampai 4 tahun sedangkan ketentuannya hanya 3 tahun. Nah, barang buktinya mana? Ya kontrak kerja yang kalian tanda tanganin tadi. Oke, satu contoh lagi, ini kontrak baru berjalan sekitar 8 bulan, sedangkan kontrak gue 1 tahun. Kan masih ada 4 bulan. Sesuai dengan ketentuan yang ada apa enggak? Kenapa gue tiba-tiba diberhentiin? Nah, di situ kalian bisa yang namanya nuntut, dan kalian punya bukti dari apa yang kalian sampaikan. Mana buktinya kalau memang kalian hanya bekerja 8 bulan? Ini seperti itu. Nah, dari situ kan dari perusahaan juga jelas nanti kalian mau nuntut apa. Oke, gue nuntut sisa kontrak gue karena gue diberhentiin secara tiba-tiba. Ya nggak masalah. Seperti itu ya guys ya. Kalian jadi punya pegangan untuk menuntut kewajiban atau hak kalian kepada perusahaan. Pokoknya intinya jangan mau bekerja sebelum kalian mendapatkan apa yang disebut kontrak kerja. Tanda tangan kontrak, mulai kerjanya hari apa, baru kalian laksanakan ya. Tapi ingat bahwa di kontrak tersebut juga diatur beberapa poin, kapan kalian harus resign, bagaimana cara resign, apa yang bisa. Pokoknya semua aturan itu biasanya detail ada di kontrak. Kalian harus benar-benar baca. Jangan sampai setelah terjadi kalian baru tahu bahwa ada aturan seperti itu. Oke guys, mudah-mudahan informasi ini membantu buat lo, dan lo termotivasi nih buat yang mau bekerja tapi belum punya kontrak. Jangan tenang-tenang aja. Kejar ke perusahaan untuk meminta apa yang namanya kontrak kerja. Guys, semoga membantu informasi ini. Gua Renji R. Kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi berikutnya. Dan gue ingetin lagi buat lo yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Dah.